Menyimpan banyak nilai sejarah yang tinggi. Gereja Katedral yang terletak di Jakarta Pusat merupakan sebuah tempat yang banyak menyimpan detail sejarah. Melihat bangunan yang megah, saya tergelitik untuk mencari tahu lebih banyak tentang bangunan dengan desain arsitektur Gereja Katedral ini. Wow, indah banget. Nah, di Gereja Katedral ini, saya akan coba untuk menemui salah satu pengurusnya untuk tanya-tanya nih, ada apa aja di sini dan seperti apa sih? Aduh, pokoknya banyak banget yang saya ingin tahu. Kita ke dalam yuk. Mungkin beberapa dari Anda ada yang belum mengetahui tentang segala hal yang dimiliki oleh Gereja Katolik terbesar di Jakarta ini. Karenanya, saya akan coba mengobrol dengan salah seorang pengurus gereja yang diresmikan tanggal 21 April 1901 ini. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam Gereja Katedral dan sepertinya ada pengurusnya nih. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk. Halo Mbak. Halo. Aku Febri dari Urban. Iya, saya Anita. Saya salah satu pengurus yang bertugas untuk menjaga Museum Katedral tempat ini. Mbak, aku mau tanya dong, sebenarnya arti nama dari katedral itu sendiri apa sih? Seperti ini, saya jelaskan terlebih dahulu. Gereja ini sebenarnya bukan dibilang gereja katedral, tapi lebih ke gereja Perawan Maria diangkat ke surga. Kenapa kita disebut katedral? Itu karena di sini ada tahta uskup. Dalam bahasa Yunani kita menyebutnya dengan katedra yang berasal dari bahasa Yunani itu sendiri. Kalau Mbak Febri mau lihat, kita bisa melihat bersama-sama tahta uskup yang maksud itu sendiri. Boleh. Nah, ini mau dari jalan-jalan nih sama Mbak Anita untuk lihat ke dalam. Kita tanya-tanya di dalam lagi ya. Tanpa keberatan, Mbak Anita yang saya temui langsung mengajak saya untuk melihat isi dari gereja yang letaknya tepat di depan Masjid Istiqlal ini. Di sini barang-barang yang ada di gereja ini semua mempunyai nilai sejarah yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Ini kalau nggak salah Gereja Katedral ini dibangun tahun 1899 dan selesai tahun 1901, benar? Betul sekali Mbak Febri. Wah, ternyata umurnya sudah sangat tua ya, dan dibangunnya juga dari tahun berapa tuh? Abad 18 dan 19 ya? Betul. Ini siapa sih arsiteknya? Arsitek dari bangunan Gereja Katedral ini adalah seorang Belanda. Dia adalah seorang pater. Kita sebut dengan nama Pater Jijmans. Jadi beliau ini mendesain gereja tua ini dengan gaya arsitek neogotik. Oke, dan saat itu masih dalam ini ya, masa pemerintahan Belanda di Indonesia ya? Betul. Wah, jadi ada pengaruh juga nggak nih arsitek Belandanya ke sini nih? Ada. Jadi karena kita menggunakan arsitek neogotik, kita bisa lihat dari bentuk bangunan gereja ini sendiri, detail-detail dari setiap lengkungan-lengkungan yang ada di tembok itu mencerminkan arsitek neogotik seperti itu. Dengan ceiling yang tinggi, memang gereja dibangun dengan gaya Eropa. Nah, ini kalau misalnya melihat bangunan yang seperti ini lagi nih, ini sudah pernah dilakukan renovasi belum sih? Renovasi dilakukan tahun 1890. Ketika itu bangunan ini belum jadi seperti yang sekarang. Seperti itu. Jadi ketika direnovasi pada tahun tersebut, gereja ini mengalami keambrukan. Karena awalnya gereja ini adalah kediaman dari seorang komisaris jenderal Belanda. Gereja Katedral ini memiliki museum yang bisa dilihat. Ada museumnya? Ada Mbak Febri. Ternyata di sini ada museumnya loh, dan menyimpan barang-barang rohani yang bernilai sejarah tinggi. Wah, gimana nih kalau misalnya Mbak Anita ajak saya dan ajak yang di rumah untuk melihat museum katedralnya? Yuk, boleh banget. Silakan Mbak Febri lewat sebelah sini. Oke. Yuk. Untuk museum dari Gereja Katedral ini sendiri berdirinya sejak kapan? Museum Katedral sekitar tahun 1980-an di sini. 1980-an. Oke. Menarik sekali ya penjelasan dari Mbak Anita yang menyebut bahwa di dalam gereja besar ini ada sebuah museum dengan barang-barang rohani yang tentunya bernilai sangat tinggi. Wah, ini nih ya museumnya nih Mbak Anita. Iya, betul sekali Mbak Febri. Selamat datang di Museum Katedral. Terima kasih loh. Wah, lihat ini nggak kalah dengan yang ada di bawah ya, bangunannya juga sangat bersejarah juga lah. Kayaknya bukan cuma barang-barang rohaninya aja yang bersejarah, tapi bangunannya juga cukup tua dan bersejarah loh. Oke, nah Mbak Anita, terima kasih banyak untuk waktunya dan nemenin aku dan menjelaskan mengenai Gereja Katedral ini. Sekarang Mbak Anita boleh silakan untuk melakukan aktivitas kembali. Aku mau lihat-lihat ke dalam dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Febri. Sama-sama. Sudah. Bye. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Urban. Urban akan segera kembali untuk Anda. Saya mau lihat dulu.
Suara apa ya? Ternyata suasana museum di sini memang sangat memukau mata saya. Sisi artistik ruang museum yang saya pijaki sekarang begitu menyiratkan berjuta data sejarah yang tersimpan di dalamnya. Belum habis waktu saya untuk terus menelusuri segala pesona yang ada di kota Jakarta. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk menelusuri sisi lain kota ini. Setelah tadi kita menikmati salah satu pesona yang terdapat di kota Jakarta, Urban sekarang akan mengajak Anda untuk melihat salah satu pesona lainnya lagi yang terdapat di pinggir kota Jakarta. Nah, Anda pasti sudah tahu kan apa itu trotoar, tapi tahu nggak bagaimana cara membuatnya? Nah, Urban sekarang akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara pembuatan dari trotoar tersebut. Ikut yuk! Sejatinya, maksud dari pengadaan trotoar adalah memberikan fasilitas untuk para pejalan kaki. Dan jika Anda setiap harinya menyaksikan bagaimana trotoar ini digunakan, maka sekarang kita cari tahu yuk bagaimana cara pembuatannya. Saya lihat di sini banyak pasir nih. Pasti di sana ada pencetakannya. Jadi makin penasaran nih. Yuk! Proses pembuatan trotoar yang notabene terbuat dari beton pada dasarnya sama dengan proses pembuatan paving block. Hanya saja, karena peruntukannya yang spesifik, maka mencari tahu informasi seputar pembuatan trotoar ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Isi Mas. Iya, ada Mas, apa? aku Febri dari Urban, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Udin. Dengan Mas Udin ini, Mas. Iya. Ini lagi proses pencetakan bukan, Mas? Iya. Udah mau kering, udah mau dibuka. Mas, mau tanya dong, ini bahan-bahannya apa saja sih? Ini abu batu, semen, terus batu split. Batu split ya? Ada Iya, campuran airnya juga? Campuran air juga bisa. Yang membuat bahan ini menjadi keras itu apa? Ya, semen. Semen ya? Iya. Oh gitu. Nah kalau misalnya dari basah kayak gini untuk menjadi kering, itu butuh waktu berapa lama? 2 jam. 2 jam ya? Iya, 2 jam. Oke. Dari pengisian sampai ntar bisa dibuka itu 2 jam. Oke. Nah setelah dilepas, itu dijemur lagi? Iya, kayak gini aja dibiarin. Oke. Nah dibiarinnya berapa lama, Mas? Kalau buat diangkat, buat dikirim kita seminggu, 1 minggu bisa dikirim. Nah dalam seharinya kan bisa buat berapa cetakan kayak gini, Mas? Ini cetakan ada 19 ya, jadi kita bisa 4 kali sehari. Bisa 4 kali 1 hari, 19 Iya. kali 4. 76. Oh 76. Dalam seharinya 76 trotoar ini bisa dibentuk di sini nih. Wah luar biasa sekali. Mas ada kesulitan tersendiri nggak nih mengerjakan seperti ini, Mas? Kayaknya kan ini berat nih, Mas. Kendalanya sih nggak ada sih, paling kalau cetakan rusak. Oh Cetakan pernah tuh? rusak, kalau bautnya ini kadang bautnya kan suka slack. Oke. Nah jadi cetakan ini mempunyai baut, dan jika bautnya itu kendor ya, Mas ya? Iya. Kendor itu jadi trotoar yang dicetak itu menjadi tidak rapi dan tidak bagus. Ini biasanya mesen dari mana aja, Mas? Oke, yang mesen saya kan kurang tahu ya, saya kan cuma pembuatan, jadi biasanya orang datang sendiri, pelanggan datang sendiri ke bos. Oke. Datang sendiri ke bosnya ya? Iya. Nanti saya mau tanya sama bosnya. Nah, boleh. Ya sekali gitu. Makasih, Mas. Iya, mari. Kehati-hatian mutlak dibutuhkan dalam setiap tahapan proses pembuatan trotoar ini. Maksud dari hal tersebut tentu untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam hasil akhirnya. Merasa belum puas dengan hanya mendapatkan pengantar dari sang pekerja, tentunya saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang proses-proses lain di luar pembuatannya. Caranya dengan menanyakan langsung kepada sang pemilik dari pabrik pembuat trotoar ini. Nah, ini kayaknya ada ibu bosnya nih, pemilik dari tempat ini. Kita tanya-tanya yuk. Permisi, Bu. Aku Febri dari Urban. Ibu Ratna. Maaf nih mengganggu nih, boleh nggak? Aku
aku tanya-tanya sama ibu mengenai tempat ini nih, biar yang di rumah juga tahu nih mengenai proses pembuatan dari trotoar ini, Bu, gimana? Boleh Bu ya. Oh, Bu, tadi kan aku udah ngobrol nih sama karyawan ibu nih, tapi aku belum tahu nih biasanya yang memesan produk ibu ini dari mana aja sih? Ya, perumahan, terus ya kontraktor yang untuk jalan-jalan ya sejabodetabek deh. Ya kadang apartemen ada juga. Kalau praktek kecil kadang sekolah-sekolahan. Oh gitu. Bu, kalau tadi kan aku mendengar kalau misalnya dijemurnya itu setelah dari cetakan itu kan 1 minggu. Iya. Nanti kalau kondisinya hujan gimana? Itu seminggu walau kondisi hujan nggak bisa. Oh tetap bisa ya? Sudah sejak kapan nih Bu usaha ini didirikan? Udah hampir 20 tahun. Membutuhkan berapa banyak karyawan Ibu? Kalau untuk satu molen kita misalnya 5 orang. Untuk 5 orang ya? 5 orang. Oke, total karyawan Ibu ada berapa di sini Bu? Rutin dia 10 orang. Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya udah menjelaskan ke saya gitu, memberikan informasi juga untuk yang di rumah gitu. Kalau itu aku boleh nggak Bu tapi ngeliat lagi bagaimana prosesnya? Masih penasaran nih Bu. Itu Bu ya? Boleh. Makasih Bu, mari sukses selalu Bu. Nah, tadi udah dapat informasi banyak kan dari yang punya. Sekarang saya penasaran nih mau coba bagaimana ya cara membuat trotoarnya. Penasaran banget nih. Ikut yuk. Ada Bang Udin lagi nih. Bang Udin, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama ibu bosnya. Nah, sekarang aku mau gangguin Bang Udin lagi nih. Mau coba ikutan ini dong Bang Udin. Boleh nggak pinjam? Sih. Saya mau coba jadi kayak Bang Udin. Ayo Bang, let's go. Hanya mengobrol saja rasanya tidak cukup ya. Maka untuk mengobati rasa penasaran saya akan proses pembuatan trotoar, saya ikut langsung nih untuk mencoba pembuatannya. Ini biar rapi ya pinggirannya ya. Oke kalau gitu. Nah, saya akan melanjutkan untuk membantu Bang Udin dan dari tadi saya sendirian nih ngeliat dia, kasihan banget. Tapi Anda jangan kemana-mana karena Urban akan segera kembali untuk Anda. Ya, ayo Bang lanjut lagi Bang. Penjelajahan pesona kita berlanjut ke sebuah tempat yang mempunyai nilai tersendiri dengan sejarah dan juga cita rasanya. Kira-kira tempat apa ya yang saya maksud? Setelah menikmati berbagai pesona yang ada di kota Jakarta, nah masih dari kota Jakarta, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati salah satu jajanan kuliner yang sudah ada lama di Jakarta. Kira-kira apa ya? Penasaran nggak? Saya sih penasaran. Ikut yuk! Tempat yang akan saya datangi ini bukan sembarang tempat jajanan kuliner. Karakteristik serta cerita yang dimilikinya membuat layak untuk kami hadirkan ke hadapan Anda. Nah ini dia nih tempat jajanan kuliner yang tadi saya maksud, es krim. Nah es krim ini es krim tradisional tapi rasanya nggak kalah enak. Kita ke dalam yuk. Nih, saatnya menikmati es krim. Jadi es krim Ragusa asal Italia ini sebenarnya bukan buatan Italia, tapi ini adalah asli tradisional buatan dari orang kita, yaitu orang Indonesia, dan sudah ada semenjak tahun 1932. Dan kalau kita lihat nih di sini menu-menunya nih dipajang nih di dinding-dinding nih. Aduh, jadi semakin pengen yang mana ya kira-kira yang enak ya. Nah, Mau pesan apa, Nan? asik. Waduh, banyak sekali nih menunya nih. Iya. Wah, ini yang paling spesial di sini yang mana nih, Pak? Yang ini. Ada nih, spaghetti ice cream. Sama banana. Kita biasa taunya spaghetti itu kan mie ya. Iya, Kok es tapi krim? ini Ya udah, kalau cetakannya kita aja. semua harus cobain nih yang ini nih. Iya, iya. Ya Pak ya, saya pesan apa dua-duanya? Mau sekarang? Sekarang. Oke. Enak ya tapi. Tunggu aja deh. Dan es krimnya dari mie lagi. Enak ya tapi. Tunggu aja deh. Keunikan seperti es krim dengan tema spaghetti ini adalah satu dari sekian hal yang menjadikan saya semakin penasaran untuk mencicipinya. Nah ini dia nih kayaknya nih es krim pesanan saya. Ya, ini Nan ya. Ini banana. Banana split. Ya, ini tuh ini. Oke, ini ya tuh spaghetti paket ice cream. Ya. Ini spaghetti ice creamnya nih, wah ternyata emang terbuat dari es krim semua. Bapak, boleh nggak aku menikmati es krim ini sambil ngobrol-ngobrol sama Bapak?
Boleh ya Pak ya? Ya. Asik, ditemenin sama bapaknya nih. Nah, silakan duduk Pak. Nah, Ya. nih Pak, aku mendengarkan cerita Bapak sambil Ya. tanya, aku juga boleh sambil makan es krim ya kan? Iya, iya. Nah nih, aku mau sambil cobain nih es krim yang enak pastinya ini ya, Ya, ya. sambil ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Ya, ya. Nih Pak, Silakan. Ya. nggak sabar nih. Ya, Pak, ya. mau tanya mau tanya ya. Sebenarnya asal kata dari Ragusa itu dari mana sih Pak? Kata dari Ragusa itu tadinya sih yang punya orang Itali. Cuman orang Itali punya saudara, jadi warga itu ini apa Ragusa dulu. Aduh, es krimnya enak banget nih. Es krim spaghettinya enak banget nih Pak. Enak Nih. ya? Pak, ini yang menjadi daya tarik dari es krim favorit ini di sini nih apa nih Pak? Spaghetti ice cream dan juga banana split ini nih. Apa nih? Zaman ini ada citakannya. Kalau ini citakan spaghetti. Ah, spaghetti ini. Iya, citakan spaghetti, tapi tetap es krim. Cuma ada tambahannya coklat cair, Coklat, kacang. Nah, ini sama nih warna-warni ini nih. Ini apa nih Pak? ini mungkin dari buah pepaya. Nah, kalau tadi saya melihat ada es krim warna coklat, hijau, pink dan juga putih. Sebenarnya hijau itu apa sih Pak rasanya? Oh, hijau nougat. Nougat itu campur kacang. Boleh nggak Pak saya pesan lagi Pak? Yang warna hijau itu Pak. Mau pesan sekarang? Sekarang Pak. Iya. Pas banget nih favorit saya. Es krim. Paduan nikmat bahan-bahan unik yang tersaji dalam sebuah es krim ditambah dengan proses pembuatan yang tidak melewati masa penyimpanan yang lama menjadikan Ragusa sebagai es krim yang mungkin satu-satunya di Indonesia yang memiliki cita rasa yang begitu eksklusif. Tidak salah deh kalau tempat ini menjadi tujuan para penikmat es krim sejati. Ini sih, nah. Wah. Ya, ini. Ternyata Ini dikasih namanya banyak. nougat. Nougat Pak. Bukan ini. Silakan duduk lagi Pak. Ya. Oke. Menghabiskan satu saja belum selesai nih Pak, masih ada lagi nih. Satu, Iya, dua, iya. tiga. Wah, luar biasa. Pak, nih tadi yang terakhir Bapak antar nih. Es krimnya namanya apa? Nougat. Nougat. Oke, es krim nougat ini bisa jelaskan nggak ini sebenarnya es krimnya kenapa warnanya bisa sampai warna hijau? Tadinya vanila, lantas dikasih apa tuh namanya warnanya warna hijau. Oh. Ada khusus. Dikasih pewarna makanan ya? Iya. Jadi bisa berwarna hijau ini karena dikasih pewarna makanan khusus ya, khusus untuk es krim Iya, ini ya Pak iya. ya? Tapi tidak mengubah cita rasanya kan? Nggak berubah. Oke, luar biasa Tetap sekali. aja. Kalau coklat nggak bisa dirubah. Kalau vanila bisa dirubah, apa juga bisa. Jadi vanilla kalau mau dibikin warna ungu, warna Iya. hitam, mungkin Iya, bisa Pak? strawberry bisa, mocha bisa. Cuma kalau coklat nggak bisa dirubah. Misalkan coklat aja gitu. Nah, yang paling banyak dipesan di sini yang mana Pak? Es krimnya Pak? Di antara tiga ini. Ya, ini aja yang ini makan. Yang paling banyak ini ya? Iya. Nah Pak, ini terima kasih loh untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Aku mau lanjutin untuk menikmati es krim yang Ya. pastinya enak Ya. ini. Boleh ya Pak ya? Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya. Yakin deh, apapun warna, bentuk, dan juga rupanya, rasa dari es krim Ragusa ini pasti akan tetap menjadi yang paling oke. Coba nih, sekarang kita buktikan ya. Halo Nona, Ibu. habis ya? Aduh Bu, enak banget es krimnya. Enak banget, enak banget. Bu, boleh dulu Bu. Iya, 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 iya. Aku mau tanya dong Bu. Iya, iya. Ini asal pertama kali Ragusa itu didirikan itu sebenarnya didasari dari apa Bu? Karena orang Itali, Hah? dia sebenarnya belajar jahit tailor. Terus setelah lulus dia ketemu sama mertua saya. Dia lulus dia pergi ke Bandung. Sampai di Bandung ketemu pacar. Nah pacarnya orang Eropa juga, punya peternak sapi. Katanya orang Inggris, dia kan orang Itali. Dia bilang mau nggak kita bikinin es krim ini susunya banyak. Oh, jadi Sayang, susunya juga, katanya. Oh, oh. susunya juga hasil ternak sendiri. Iya. Oh, peternakannya di mana tuh Bu? Di Bandung, Oh, di di Bandung. Lembang ya. Wah, jadi Iya. membuat es krim ini menggunakan susu hasil dari peternakannya sendiri. Wah, enak-enak semua emang Bu. Bu, kalau gitu terima kasih banyak nih untuk es krimnya. Sekarang aku mau jalan-jalan lagi melihat berbagai pesona lagi di tempat lain gitu. Makasih banyak ya Bu ya. terima kasih. Jangan kemana-mana, jangan lupa terus saksikan Urban episode berikutnya. Karena hanya di Urban yang memperkenalkan segala pesona di sekitar kita. Dah.